Baik, selamat siang anak-anak. Jumpa lagi kita dalam pelajaran ekonomi. Nah, mengingat banyak dari kalian yang belum paham tentang saldo normal akun atau saldo yang posisinya di debit maupun di kredit, maka di pertemuan kali ini Ibu akan menjelaskan kembali saldo normal akun atau cara menentukan debit kredit dari masing-masing akun yang ada di dalam akuntansi. Nah, Ibu ingatkan kembali, secara garis besar, akun di dalam akuntansi itu ada akun harta, terus ada akun utang, kemudian ada akun modal, ada akun pendapatan, dan ada akun beban. Jadi itu nama-nama akun secara garis besarnya. Dimana seperti yang sudah Ibu jelaskan, kalau akun harta itu bisa dibagi menjadi harta lancar, harta tetap, dan juga harta tidak berwujud. Begitu juga dengan akun utang dan juga akun yang lainnya. Kemudian bisa kalian lihat di sebelah kanan akun, di sini ada tanda positif dan juga ada tanda negatif. Itu menunjukkan tanda positif menunjukkan di mana ketika akun harta itu bertambah, maka posisi akun harta itu akan berada di sebelah debit. Kemudian ketika dia mengalami pengurangan, lihat tanda negatif, maka akun harta akan berada di sebelah kredit. Kemudian untuk akun hutang. Akun hutang ketika dia bertambah, maka dia akan berada di kredit. Sebaliknya, ketika dia berkurang, maka posisinya akan pindah ke debit. Sama juga dengan akun modal. Akun modal ketika dia bertambah, maka dia akan berada di posisi kredit. Kemudian ketika berkurang, dia akan berada di posisi debit. Kemudian akun pendapatan. Akun pendapatan ketika bertambah, dia akan diam di sisi kredit. Kemudian ketika berkurang, dia akan diam di sisi debit. Sedangkan untuk akun beban, ketika dia bertambah, maka posisinya akan berada di debit. Sedangkan ketika berkurang, maka posisinya akan berada di sebelah kredit. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kita analisis 5 soal ya. Di sini Ibu contohkan 5 soal. Kita akan analisis satu persatu. Mulai dari yang pertama, bisa kalian baca. Dibeli perlengkapan secara tunai seharga 1 juta. Nah, kalau beli perlengkapan secara tunai berarti itu yang berkurang adalah kas. Nah, lihat sekarang di sini. Kas termasuk golongan harta. Jadi ketika kas atau harta itu berkurang, maka dia akan berada di kredit. Dan ketika harta itu bertambah, dia akan berada di debit atau debit. Nah, di sini perlengkapan dan juga uang tunai atau kas, dia sama-sama berada atau merupakan akun harta. Jadi, kalian bisa lihat ini. Perlengkapan, dia termasuk harta. Jadi, dibeli perlengkapan 1 juta berarti perlengkapannya bertambah. Nah, perlengkapan bertambah 1 juta. Perlengkapan bertambah atau harta bertambah, dia akan diam di debit. Ini yang nomor 1 berarti perlengkapan. Kemudian yang di kreditnya adalah kas, karena dia beli secara tunai, berarti ini debit, ini kredit. Totalnya adalah 1 juta. Kita lanjutkan ke soal yang kedua ya. Di sini soalnya dibeli peralatan kantor secara kredit dengan harga 500.000. Nah, ini kuncinya yang perlu kalian lihat, secara kredit. Jadi, kalau kita belanja kredit, itu artinya kita berhutang. Nah, lihat sekarang tabel akunnya di sini. Akun utang. Kalau utang bertambah, dia akan berada di sebelah kredit. Kemudian kalau dia berkurang, dia berada di sebelah debit. Nah, kita lihat lagi soalnya.
dibeli peralatan, berarti peralatannya yang bertambah. Nah, peralatan ini masuk ke akun harta. Lihat, akun harta dia bertambah di debit. Jadi, analisisnya, maka yang di debit adalah peralatan, kemudian yang di kreditnya adalah utang. Jadi, sebesar 500.000. Jadi, ini di debit, ini di kredit sebesar 500.000. Kita lanjutkan soal ketiga. Silakan dibaca. Leo menyetorkan uang sebesar 5 juta sebagai modal awal bisnisnya. Jadi yang dia setorkan adalah uang dalam hal ini adalah kas. Jadi kasnya bertambah 5 juta. Nah, lihat di sini kas termasuk akun harta. Jadi harta bertambah dia akan diam di debit sebesar 5 juta. Kemudian kas itu dia gunakan sebagai modal awal. Nah, modalnya otomatis akan bertambah. Lihat di tabel. Modal ketika dia bertambah, maka dia posisinya akan berada di kredit. Jadi, kalau kita analisis yang soal ketiga ini, kas posisinya adalah di debit dan modal posisinya di kredit dengan besar 5 juta. Lanjut soal nomor 4. Diterima pendapatan sebesar 1 juta dari pelanggan. Berarti ini diterima pendapatan, otomatis pendapatannya akan bertambah. Jadi kalau pendapatan bertambah, maka yang bertambah juga adalah kas. Kan diterima pendapatan 1 juta. Nah, lihat pendapatan. Di sini di tabel, ketika akun pendapatan bertambah, maka dia posisinya akan berada di sebelah kredit. Sedangkan ketika kas atau uang tunai dia dalam bentuk harta, maka ketika bertambah dia akan posisinya berada di debit. Jadi untuk soal nomor 4, analisisnya adalah di debitnya adalah kas. Kemudian yang di kredit adalah pendapatan. Debit ini sebesar 1 juta. Sekarang untuk soal terakhir. Dibayar beban, maaf ini Ibu salah tulis ya. Dibayar beban listrik dan air sebesar 500.000. Nah, dibayar beban listrik dan air. Berarti beban bertambah. Nah, lihat beban bertambah, dia akan berada di posisi debit. Jadi dibayar beban dan listrik berarti yang dipakai bayar itu adalah uang atau kas. Kas masuk ke akun harta. Harta berkurang posisinya di kredit. Jadi sudah jelas, maka untuk analisis soalnya di debit dia akan ada akun beban, terus di kredit ada akun kas. Ini tepatnya beban listrik dan air. Jadi ini akan berada di debit, sedangkan kasnya di kredit sebesar 500.000. Baik anak-anak, sekian dulu video pembelajaran kali ini tentang saldo normal akun. Nah, untuk menguji tingkat pemahaman kalian tentang apa yang sudah Ibu jelaskan, Ibu akan mengirimkan soal lewat grup, jadi silahkan dikerjakan. Nanti silahkan dikumpul melalui Google Classroom. Terima kasih, selamat siang, dan selamat belajar.